Kabupaten Ciamis dan sekitarnya punya destinasi wisata yang sangat terkenal di Indonesia, disebabkan potensi alamnya yang luar biasa. Antara lain, wisata pantai dengan pemandangan pasir putih yang landai dan elok, atau kita bisa berperahu menyusuri keindahan sungai di Green Canyon yang merefleks membuat lupa bahwa ini masih di Indonesia. Jangan dilupakan juga ada atraksi berpetualang di derasnya aliran sungai yang dijamin bakal memompa adrenalin. Pokoknya alam selatan Jawa Barat menawarkan pengalaman berpetualang yang sulit dilupakan. Selain alamnya yang menjanjikan keindahan, Ciamis khususnya juga punya latar sejarah yang menyajikan petualangan hidup para raja-rajanya di masa lalu. Masa ketika masih bernama Galuh. Penasaran ingin ikut berpetualang ke masa lalu? Mari kita susuri di kaliku aliran sejarahnya. Diawali ketika Wretikandayun menyatakan Galuh Mardika atau merdeka lepas dari kerajaan Tarumanegara sebagai bentuk protes atas pengumuman berdirinya kerajaan Sunda oleh Sang Tarusbawa. Sang Wretikandayun memberikan surat ultimatum kepada Tarusbawa agar jangan coba-coba menyerang kerajaan Galuh, karena Galuh mempunyai kekuatan perang berkali lipat dari pasukan Sunda, serta didukung kerajaan-kerajaan lain di Jawa Tengah bila kerajaan Sunda berani menyerang Galuh. Siapakah sosok Wretikandayun ini? Raja Galuh yang berani menentang keputusan Sang Tarusbawa, Maharaja Kerajaan Sunda, serta memamerkan dukungan aliansi militer dari raja-raja di Jawa Tengah dalam suratnya. Adalah Sang Wretikandayun yang dilahirkan pada tahun 591 Masehi. Beliau dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Kendhang setelah ayahnya Resi Kandiawan mengundurkan diri pada tahun 612 Masehi untuk menjadi pertapa di Dayuwatang atau Kuningan sekarang. Saat memegang kekuasaan penuh di usia 21 tahun, Wretikandayun diberikan gelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa. Kebijakan pertamanya adalah memindahkan ibu kota kerajaan dari Kendhang di sekitar Cicalengka sekarang ke Galuh, sebidang tanah subur yang diapit Sungai Citanduy dan Cimuntur. Para ahli memperkirakan daerah itu sekarang adalah wilayah Karangmulyan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Pada masa itu, Galuh masih menjadi bawahan kerajaan Tarumanegara. Dan Wretikandayun yang dianugerahi umur panjang masih menyaksikan merosotnya pengaruh kerajaan Tarumanegara di Nusantara. Sang Wretikandayun mempunyai permaisuri bernama Dewi Manasi, seorang putri dari Kendhang, anak dari seorang resi yang bernama Resi Makandriya. Dalam versi lain, Wretikandayun diceritakan mempersunting anak Ratu Sima dari Kalingga. Tapi admin mengambil versi yang pertama untuk diceritakan. Gak apa-apa ya. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang anak laki-laki. Putra pertama diberi nama Sang Jatika, yang kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang senang mendalami agama.
Kemudian memutuskan untuk tinggal di kaki Gunung Galunggung dan menjadi resi guru di sana. Karena secara fisik Sang Jatnika mempunyai kekurangan pada giginya, maka beliau pun dikenal dengan nama Rahyang Sempak Wajah, yang berarti gigi yang ompong atau sempak. Walau mempunyai kekurangan secara fisik, tapi Sang Jatnika dikaruniai seorang istri yang cantik bernama Dewi Wulansari atau Wajira Babu yang berasal dari Kendal. Dari pernikahan ini, Sang Jatnika dikaruniai 2 anak laki-laki, Purbasora dan Demunawan. Putra kedua Reti Kandayun diberi nama Sang Jantaka atau Rahyang Wanayasa. Tidak banyak literatur yang menceritakan sosok Sang Jantaka ini, kecuali disebutkan bahwa putra kedua Reti Kandayun ini juga mempunyai kekurangan secara fisik, yaitu berpenyakit kemir atau hernia alias turun berok. Sedang putra ketiga Reti Kandayun diberi nama Sang Jalantara yang lebih dikenal dengan nama Rahyang Mandi Minyak, yang nantinya bergelar Prabu Suragana. Seorang pangeran dengan fisik yang sempurna, pintar lagi tampan. Pada sosok Mandi Minyak inilah sejarah keluarga kerajaan Galuh menjadi sangat menarik karena kontroversi dalam kisah hidupnya, dan dari anak turunannya lah lahir raja-raja besar tanah Jawa. Dalam tradisi kerajaan Galuh, salah satu kriteria seseorang pantas menjadi raja adalah tidak ada cacat atau kekurangan pada fisiknya. Dengan kriteria itu, maka 2 putra pertama Reti Kandayun otomatis gugur sebagai calon penggantinya sebagai Raja Galuh karena mereka mempunyai kekurangan secara fisik. Pilihan pun jatuh pada putra bungsunya, yaitu Sang Jalantara. Walau diceritakan bahwa si bungsu ini sangat dimanja oleh Reti Kandayun, yang juga anak bungsu dari 5 bersaudara. Di bawah kepemimpinan Reti Kandayun, Galuh mengalami pertumbuhan besar sehingga kuat secara ekonomi dan militer, serta menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Tatar Sunda. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan di Jawa Tengah yang bersahabat dan punya ikatan erat dengan kerajaan Galuh. Namun, pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Termasuk Reti Kandayun yang sukses membangun kerajaan, tapi mendapatkan kekurangan dalam kehidupan keluarganya. Berawal dari pesta perjamuan atau uswah karma yang diadakan Reti Kandayun di istana, di mana beliau juga mengundang seluruh anak-anaknya ke acara tersebut. Tapi Sempak Wajah yang saat itu sedang sakit dan mengingat acara tersebut sangat penting karena yang mengundang adalah raja sekaligus ayahnya sendiri, maka Sempak Wajah mengirimkan istrinya ke istana sebagai wakil dirinya, sementara anak-anaknya tinggal bersama dia untuk merawat dirinya di Galunggung. Singkat cerita, sampailah Wajira Babu ke istana Galuh dan mengikuti acara perjamuan tersebut. Dalam perjamuan tersebut, sudah pasti ada Sang Jalantara yang selain cerdas, tampan, juga memiliki hobi merayu wanita. Maka ketika Mandi Minyak bertemu Wajira Babu yang saat itu terlihat sangat cantik sebagai playboy cap kaki 3, jurus-jurus rayuan maupun dilancarkan Mandi Minyak kepada si cantik Waji. Tak peduli yang digodanya adalah istri dari kakaknya. Celakanya, karena yang menggoda adalah pangeran tampan, kesetiaan Wajih pun goyah.
Singkat cerita, akhirnya Pohaci dan Mandi Minyak menghilang berhari-hari. Pertanyaannya, kemanakah mereka? Ternyata mereka berdua sibuk membuat lakon Semara Karya alias Skandal Asmara yang mengenakan Mandi Minyak tapi memusingkan Reti Kaneyun sang ayah. Karena ulah mereka, istana pun geger atas skandal ini. Kekisruhan mereda setelah Sempak Wajah memaafkan Pohaci Rebabu dan mau menerimanya pulang ke Galunggung. Tentu ada akibat dari perbuatan nakal Mandi Minyak dan Pohaci Rebabu. Beberapa bulan dari acara, lahirlah seorang anak laki-laki hasil kerjasama mereka yang diberi nama Bratasenawa atau yang lebih dikenal dengan nama Sena atau Sana yang berarti si salah. Sena kecil pun diberikan pada Mandi Minyak sebagai tanggung jawabnya karena dengan Pohaci Rebabu saat memanfaatkan waktu 4 hari berdua-duaan seperti yang diceritakan dalam naskah Carita Parahyangan. Aku disuruh Rahyang Sempak Wajah menyerahkan anak ini karena kamu menyentuhku. Untuk menutupi rasa malu sang raja, Mandi Minyak pun diasingkan ke kerajaan Kalingga karena hubungan baik antara Galuh dan Kalingga. Di pengasingan pun, Mandi Minyak berhasil memikat putri kerajaan Kalingga, Dewi Parwati. Kemudian menikahinya. Dewi Parwati adalah anak perempuan Ratu Sima dengan Kartikaya Singa. Seperti yang kita tahu, Ratu Sima adalah sosok yang dikenal seantero Nusantara sebagai ratu yang sangat tegas dalam penegakan hukum. Bahkan dikisahkan ada saudagar dari Jazirah Arab yang menguji penegakan hukum Ratu Sima. Hebat juga Mandi Minyak ini. Sebagai playboy ulung, dia bisa direstui sebagai menantu Ratu Sima. Oke, admin bikin tamat dulu episode ini karena akan sangat panjang kalau kisah Sang Jalantara ini diteruskan. Mungkin ada di antara penonton mempunyai pendapat yang berbeda dengan narasi yang admin ceritakan. Itu sangat wajar karena admin hanya menawarkan salah satu perspektif sejarah dari banyak perspektif atas kejadian berjarak ribuan tahun yang lalu. Agar dari alur sejarah ini kita dapat memetik pelajaran untuk menata kehidupan di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.